Rumah Sakit USU gelar uji coba rapid test drive-thru gratis bagi masyarakat. Polres Tanjung Balai amankan komplotan curanmor dan pembuatan STNK palsu. Jelang HUT TNI ke-70, Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan donor darah. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Selasa 9 Juni 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat 2 kasus menjadi 607 kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR. Sementara jumlah PDP yang menjalani perawatan sebanyak 126 pasien. Data tersebut dikonfirmasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 8 Juni 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus positif COVID-19 saat ini mencapai 607 kasus yang telah terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR, sedangkan PDP sebanyak 126 pasien. Untuk kasus positif yang meninggal dunia berjumlah 49 orang, sedangkan pasien yang telah dinyatakan sembuh mencapai 188 orang. Berdasarkan data persebaran COVID-19, Kota Medan menjadi wilayah penyumbang kasus positif tertinggi di Sumatera Utara yang mencapai 414 kasus positif, disusul Deli Serdang dan Pematang Siantar. Guna mendukung pemerintah dalam penanganan COVID-19, Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara menggelar rapid test massal. Rapid test massal dilaksanakan guna mendeteksi dini penyebaran virus COVID-19. Beginilah pelaksanaan rapid test massal gratis yang digelar Rumah Sakit USU di halaman parkir timur RS USU pada Senin kemarin. Sejumlah dokter dan tenaga medis dilengkapi alat pelindung diri lengkap, melayani rapid test secara langsung di lokasi maupun di pos pelayanan drive-thru. Pelaksanaan tes ini diikuti hampir 100 warga dan para dosen USU untuk nantinya dievaluasi sebelum dilaksanakan secara resmi. Hal ini dilakukan guna mendeteksi dini penyebaran virus COVID-19 khususnya di Kota Medan. Bagi warga yang terdeteksi reaktif COVID-19, nantinya akan langsung dilakukan swab PCR. Menurut salah seorang warga, rapid test sangat membantu mereka untuk memastikan kondisi kesehatan, terutama layanan drive-thru rapid test. Kemudahannya lebih efisien, lebih simpel Pak ya, kita nggak berinteraksi dengan yang lainnya, jadi lebih mudah lah. Ya lebih hemat waktu lah. Pemirsa, kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai terus meningkat. Data per tanggal 7 Juni, jumlah kasus positif bertambah menjadi 8 orang berdasarkan hasil uji swab PCR. Sebelumnya pada 5 Juni kemarin, Kabupaten Serdang Bedagai telah ditetapkan sebagai zona merah penyebaran COVID-19. Hal tersebut ditegaskan juru bicara tim percepatan penanganan COVID-19 Serdang Bedagai Akmal dalam konferensi pers di posko gugus tugas penanganan COVID-19. Akmal mengatakan sejak ditetapkan sebagai zona merah pada 5 Juni lalu, angka penularan di Serdang Bedagai terus terjadi. Terdapat 2 orang lagi warga dilaporkan positif COVID-19 berinisial S usia 37 tahun warga Kecamatan Serampah dan SL usia 15 tahun warga Kecamatan Perbaungan. Dengan penambahan 2 orang ini, jumlah total warga yang positif COVID-19 di Serdang Bedagai kini mencapai 8 orang. COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu inisial S, jenis kelamin laki-laki, umur 37 tahun. Yang kedua, atas nama DPRD Kota Medan resmi membentuk panitia khusus penanganan COVID-19 melalui sidang paripurna di gedung DPRD Kota Medan. Dari 8 fraksi, 1 fraksi tidak menyetujui pembentukan pansus tersebut.
Dari 8 fraksi, 1 fraksi yakni PAN tidak menyetujui dibentuknya Pansus COVID-19 dengan alasan untuk memaksimalkan kinerja Komisi 2. Meski 1 fraksi tidak menyetujui, DPRD Kota Medan tetap mengesahkan pembentukan Pansus. Sementara menurut Ketua DPRD Kota Medan Hashim, pembentukan Pansus dilakukan berdasarkan usulan fraksi di DPRD Medan dengan tujuan memaksimalkan fungsi pengawasan terkait akurasi dan transparansi data dan dana yang digunakan pemerintah kota dalam penanganan. Anggaran relokasi dan refocusing untuk penanganan mencapai 500 miliar sehingga perlu dibentuk panitia khusus untuk melakukan pengawasan terutama penggunaan anggaran. Sidang pembentukan Pansus digelar di ruang sidang paripurna DPRD Kota Medan dengan menerapkan protokol kesehatan. Memaksimalkan, mengoptimalkan fungsi pengawasan yang ada di DPRD Kota Medan. Karena di sini menyangkut tidak hanya terkait dengan masalah penanganan pasien, ya, terkait dengan kesehatan, kemudian penanganan pansus. Penyaluran bantuan sosial tunai atau BST tahap 2 di kantor pos Kota Tebing Tinggi diwarnai protes aparat pemerintah desa. Protes disampaikan karena pembagian BST dinilai tidak tertib. Beginilah aksi protes yang dilakukan Kepala Desa Penggalian Kabupaten Serdang Bedagai saat pembagian BST di kantor pos Kota Tebing Tinggi. Kepala desa tersebut memprotes petugas kantor pos karena pembagian dianggap tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kepala Desa Penggalian Saiful Amri mengatakan awalnya petugas kantor pos memanggil nama penerima BST secara berurutan sesuai abjad. Namun tak berselang lama pemanggilan nama warga yang mengambil BST tidak berurut sehingga banyak nama yang terlewat padahal warga sudah menunggu lama. Saiful juga mengatakan ada warganya yang hendak mengambil dana BST tahap 1 dan tahap 2 tapi diharuskan mengantri 2 kali. Sementara itu pihak kantor pos Kota Tebing Tinggi tidak bersedia memberi keterangan terkait protes kepala desa tersebut. Jadi begitu lompat ke huruf W. Saya pikir cuma 1 orang, rupanya ini masih banyak lagi huruf yang S ini terlompati. Tahap pertama belum diambil. Jadi di tahap kedua pengambilan secara double. Pemirsa, sejedakan hadir informasi mengenai Polres Tanjung Balai amankan komplotan curanmor dan pembuatan STNK palsu. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Polres Tanjung Balai mengamankan sindikat pelaku curanmor dan pembuatan STNK palsu di Tanjung Balai dan Asahan. Selain pelaku, polisi juga menyita 3 unit sepeda motor hasil curian dan alat untuk membuat surat kendaraan palsu. Sebanyak 8 orang anggota sindikat curanmor dan pembuat STNK palsu diamankan polisi dari berbagai lokasi di wilayah Kota Tanjung Balai dan Kabupaten Asahan. Para pelaku ini merupakan target polisi dari hasil pengembangan beberapa kasus pemalsuan surat kendaraan. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira menyebutkan para pelaku memiliki peran yang berbeda mulai dari pencuri sepeda motor, penjual, serta pembuat STNK palsu. Sindikat ini diketahui sudah beraksi selama 2 tahun dan untuk pembuatan STNK palsu dibanderol harga Rp500.000 per lembarnya. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita 3 unit sepeda motor, ratusan lembar STNK palsu dan seperangkat komputer. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 dan 364 KUHP dengan ancaman pidana 8 tahun penjara. Yang berhasil kita amankan ada 8 tersangka dengan peran yang berbeda-beda. Ya. Ada yang berperan sebagai pencetak STNK, ada yang berperan sebagai penadah, ada juga yang berperan sebagai perantara dan mencari sepeda motor yang tidak dilengkapi. Satreskrim Polres Serdang Bedagai menggerebek lokasi judi togel di Desa Serampah, Kecamatan Serampah. Saat penggerebekan dilakukan, seorang oknum TNI sempat menghalangi petugas yang hendak mengamankan juru tulis togel. Inilah aksi penggerebekan lokasi judi togel di Dusun 2, Kampung Keling, Kecamatan Serampah yang dilakukan Satreskrim Polres Serdang Bedagai. Seorang oknum TNI menghalangi petugas kepolisian saat akan melakukan penangkapan terhadap juru tulis judi togel bernama Ahmad Arif Purba, warga Kampung Keling, Desa Serampah.
Tersangka ditangkap petugas atas laporan warga terkait aktivitas judi di lingkungan desa. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa peralatan judi dan uang tunai senilai Rp900.000. Proyek pembangunan Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Deli Serdang senilai Rp3,1 miliar sejak tahun 2019 hingga saat ini belum rampung. Pengerjaan baru tahap pembuatan rangka bangunan tanpa pelang proyek yang dipenuhi tanaman liar. Beginilah kondisi bangunan Puskesmas Bangun Purba yang berada di Desa Sialang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang. Proyek bangunan senilai Rp3,1 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2019 tersebut baru dikerjakan bagian rangka bangunan tanpa pelang proyek yang dipenuhi tanaman liar. Pembangunan puskesmas tersebut dimulai pada pertengahan tahun 2019 dan ditargetkan rampung pada tahun 2020. Kepala Dinas Kesehatan Deli Serdang Dr. Ade Budi Krista yang dikonfirmasi wartawan membantah pembangunan puskesmas mangkrak, melainkan pihak Dinkes memutuskan kontrak kerja dengan pihak pemenang tender PT Aliran Jaya sebab pengerjaannya tidak sesuai progres. Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, proyek tersebut sudah dikerjakan 29%, sedangkan down payment yang baru dikeluarkan untuk pemenang tender baru 20%. Direncanakan proyek pembangunan Puskesmas Bangun Purba akan dilanjutkan pada tahun 2021 dengan memasukkan pagu anggaran pada APBD tahun 2021 dengan pengajuan nilai baru dan akan dilakukan tender kembali melalui LPSE. Saya tegaskan di sini itu bukan proyek yang mangkrak, tapi saya putuskan kontraknya karena tidak sesuai dengan kesepakatan di kontrak. Ya kita akan lelang ulang. Kita nanti akan lelang ulang karena perusahaan tersebut kan sudah kita. Pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatera ruas Medan Binjai menuai aksi protes dari salah seorang warga Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Warga memprotes pembangunan jalan yang dilakukan di atas lahan yang masih dalam proses gugatan hukum. Aksi protes disampaikan Osamar Simatupang, warga desa Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan memasang spanduk di lahan pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatera ruas Medan Binjai. Protes tersebut disampaikan karena pembangunan jalan tol dilakukan di atas lahan miliknya seluas 804 meter persegi, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 323 yang masih dalam proses gugatan hukum. Dalam protes tersebut, pemilik lahan meminta ganti rugi pembebasan lahan. Sementara itu, BPN Sumut menyampaikan bahwa luas tanah milik Osamar yang terkena pembangunan jalan hanya seluas 322 meter berdasarkan data yang diperoleh tim di lapangan. Menurut Kabid Pengadaan Tanah Kanwil BPN Sumut Abdul Rahim Lupis, pihaknya akan membayar ganti rugi apabila gugatan tersebut diputuskan oleh pengadilan. Namun jika kalah, pihak BPN hanya membayar ganti rugi sesuai data yang dimiliki, merujuk pada aturan negara terkait ganti rugi dalam proyek nasional pembangunan jalan tol. Seandainya dia menang, maka akan kita bayarkan sesuai dengan yang diputuskan pengadilan, 804 meter. Namun apabila dia kalah, maka kita hanya bisa membayarkan 322 meter. Nah, itulah posisi kasus sekarang yang terkait dengan kasus. Pemirsa, dituduh memalsukan surat pengalaman kerja seorang manajer accounting divonis 1 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan di Labuhan Deli. Dalam sidang yang digelar secara daring di Aula Cabang Kejaksaan Negeri Labuhan Deli, terdakwa Marjoko yang merupakan manajer accounting PT Serbaguna divonis hakim dengan hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Meski terdakwa tidak terbukti merugikan perusahaan, namun hakim dalam isi surat putusannya menghukum terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat pengalaman kerja. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya dengan dakwaan 2 tahun penjara. Atas putusan tersebut, penasehat hukum terdakwa melakukan banding. Kami sebagai kuasa hukum jelas mengutuk keras putusan terhadap Marjoko ini 1 tahun 4 bulan. Alasannya, Bang? Karena begini, hakim hanya menilai dari sisi subjektivitas dia saja dan mengenyampingkan fakta-fakta di persidangan. Seperti keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, tidak ada itu saksi-saksi yang melihat si Marjoko ada melakukan membuat surat membuat stempel palsu. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai jelang HUT TNI ke-70, Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan donor darah. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi di Wajah Sumut. Setelah sempat berhenti beroperasi karena pandemi COVID-19, kapal motor KM Kelut kembali berlayar dengan membawa 45 penumpang dan tiba di Pelabuhan Belawan pada Senin malam. Sejumlah protokol kesehatan dilakukan petugas terhadap para penumpang yang baru tiba. Puluhan petugas dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara dibantu personil TNI Polri disiagakan untuk pengamanan saat KM Kelut sandar di Terminal Penumpang Bandar Deli, Belawan. Terhadap seluruh penumpang yang baru tiba dilakukan penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan alat termoscanner. Di lokasi pelabuhan juga disediakan fasilitas cuci tangan yang dapat digunakan para penumpang yang baru tiba. Kepala Cabang PT PEL di Medan Lutfi Israr mengatakan kapal motor Kelut akan kembali berlayar pada Selasa 9 Juni dengan membawa penumpang 50% dari jumlah normal dengan rute Tanjung Balai Karimun, Batu Ampar, dan Tanjung Priuk. Pengurangan jumlah penumpang dilakukan guna mencegah dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Penumpang turun sejumlah 45 orang, dari 4 orang dari Tanjung Priuk dan 39 orang dari Batam. Yang sebagian besar ada juga yang dari TKI dari Malaysia yang dipulangkan di daerah. Menghadapi pandemi COVID-19, angkutan ojek online diwajibkan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Meski Pemprov Sub belum menerapkan kenormalan baru, layanan angkutan penumpang online menggunakan sepeda motor tetap berjalan normal. Menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan kenormalan baru atau new normal di setiap sektor kehidupan, tak terkecuali angkutan ojek online. Dan saat ini saya akan berbincang langsung dengan ojek online di Kota Medan. Apakah mereka menerapkan protokol kesehatan meskipun Sumatera Utara belum menerapkan kebijakan kenormalan baru? Kita akan berbincang langsung dengan para pengemudi ojek online dengan Bapak Kahar. Bapak Kahar, boleh selamat siang, boleh disampaikan untuk kita kan Sumatera Utara sedang menghadapi atau menuju kenormalan baru. Apakah pengemudi ojek online diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan ketika bekerja? Untuk daerah Medan, para driver itu memang diwajibkan untuk diterapkan protokolnya, yaitu berupa menggunakan masker, ya kan, dan memiliki hand sanitizer juga penumpangnya, ya kan. Kemudian untuk lanjutkan protokoler itu adalah kami dari setiap driver diwajibkan untuk diadakannya penyemprotan seminggu sekali oleh pihak Gojek, yaitu baik motornya juga drivernya. Kemudian untuk menghadapi new normal ini, kita tidak seperti daerah-daerah lain seperti DKI Jakarta yang sudah dikenakan PSBB. Kita di daerah Medan ini hanya diwajibkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak bagi para penumpangnya, itu saja. Apakah untuk layanan pengangkutan penumpang menggunakan sepeda motor ini sempat dihapuskan seperti di Jakarta yang baru saja berlaku hari ini? Untuk daerah Medan kita tidak ada dihapuskan, baik pelayanan GoRed maupun untuk Grab-nya, Grab Bike ya, tetap bisa kita membawa penumpang sesuai dengan protokol kesehatannya, ya kan, asalkan kita tetap menjaga jarak, ya kan, menggunakan masker, tapi kita tidak ada dihapuskan seperti biasa. Terima kasih Pak Kahar atas informasinya, selamat bekerja kembali. Nah pemirsa, memang untuk wilayah Kota Medan belum menerapkan kenormalan baru. Meski demikian, pengemudi ojek online diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menyediakan hand sanitizer, menggunakan masker, serta mewajibkan setiap minggunya untuk penyemprotan disinfektan terhadap pengemudi maupun sepeda motornya. Dan untuk layanan pengangkutan sepeda motor ojek online ini sendiri tidak dihapuskan di wilayah Kota Medan seperti yang dilakukan atau diterapkan di wilayah Jakarta. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Dana Pangaribuan, Usrijal Pulungan, Metro TV. Pemirsa, jelang hari ulang tahun TNI ke-70 pada 20 Juni mendatang, Kodam 1 Bukit Barisan melakukan aksi donor darah. Donor darah dilakukan guna memenuhi ketersediaan darah di tengah pandemi COVID-19. Aksi donor darah dilakukan serentak oleh Kodam 1 Bukit Barisan yang diikuti lebih dari 1.000 personel TNI Angkatan Darat di Makodam 1 Bukit Barisan pada Selasa pagi. Donor darah dilakukan dengan protap COVID-19 beserta pengecekan tensi, HB, dan golongan darah. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Sabrar Fadilah menyebut aksi donor darah dilakukan untuk membantu warga dan menjaga ketersediaan stok darah di PMI di tengah pandemi COVID-19.
Sementara itu terkait dengan persiapan TNI AD jelang pelaksanaan new normal, hingga saat ini Kodam 1 Bukit Barisan fokus pada sosialisasi dan pendisiplinan masyarakat untuk mematuhi protap COVID-19 sekaligus menjalin koordinasi bersama stakeholder terkait. Kita menyelenggarakan kegiatan yang lebih menyentuh kepada kebutuhan banyak orang, menyentuh kepada masyarakat yang membutuhkan, karena kita pahami situasi sekarang sedang pandemi COVID. Sehingga sengaja kita tidak menyelenggarakan acara besar, tetapi selayaknya ulang tahun kita tetap ada nilai-nilai evaluasi, ada nilai-nilai harapan ke depan jauh lebih baik dari yang Majelis Umat Kristen Indonesia bersama TNI dan relawan membagikan puluhan paket sembako kepada warga yang terdampak COVID-19 di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Bantuan dibagikan langsung dengan mendatangi tempat tinggal warga. Sebanyak 70-an paket sembako dibagikan kepada warga yang bekerja sebagai pemulung di kawasan Medan Johor. Adapun bantuan yang diberikan berupa 5 kg beras, minyak goreng, gula pasir, dan mie instan. Pembagian sembako dilakukan dengan mendatangi langsung permukiman warga agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Komandan Batrai Meriam A Batalion Arhanud 2 WBY mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama di tengah sulitnya perekonomian karena pandemi COVID-19 masih berlangsung. Oke, cukup Pak. Yang mana kita melaksanakan bakti sosial di seputaran asrama Arhanud dengan sasaran seluruh masyarakat yang tetap terdampak oleh COVID-19. Dan semoga uluran tangan kami ini dapat menggugah para unsur masyarakat yang lain untuk saling membantu. Bersama-sama kita meringan. 11 pemain PSMS Medan menjalani rapid test COVID-19 di Stadion Kebun Bunga pada Senin siang. Rapid test dilakukan sebagai bagian dari persiapan tim untuk menghadapi Liga 2 yang segera bergulir. Tim gugus tugas COVID-19 melakukan rapid test terhadap 11 pemain PSMS Medan di mes PSMS Medan kawasan lapangan Kebun Bunga Medan. Selain terhadap pemain, rapid test juga dilakukan kepada pelatih, ofisial, dan pengurus PSMS Medan dengan jumlah total mencapai 22 orang. Sementara 15 pemain dan 3 anggota tim lainnya belum bisa menjalani rapid test karena berada di luar Provinsi Sumatera Utara dan akan mengikutinya pada akhir Juni mendatang. Dari 22 orang yang menjalani rapid test, hasilnya dinyatakan non-reaktif COVID-19. Rapid test ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan para pemain yang nantinya akan berlaga pada Liga 2 yang segera bergulir. Saat ini pihak manajemen memutuskan untuk memulai latihan dan masih menunggu pemberitahuan resmi dari PSSI soal kelanjutan Liga 2. Hasilnya dari rapid test ini sebagai dasar kami untuk memulai latihan, di mana pada hari ini, sore ini tepatnya, kami akan memulai latihan PSMS ya, sambil menunggu tentu surat resmi dari PSSI kapan kiranya kompetisi secara resmi ini yang direncanakan akan dilakukan secara turnamen dimulai. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.